Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem bilangan. Berdasarkan mind map materi pembelajaran kalkulus yang telah dibahas pada video pengantar kalkulus, sistem bilangan merupakan materi pembuka pembelajaran kalkulus. Kalkulus berasal dari bahasa Latin yang artinya batu kecil. Untuk apa batu kecil? Batu kecil digunakan untuk menghitung. Sesuai artinya, maka materi pertama kalkulus adalah sistem bilangan. Sistem bilangan merupakan salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Berkat adanya sistem bilangan, kita mampu menentukan serta menyebutkan jumlah suatu objek. Bahasan materi sistem bilangan antara lain jenis bilangan, sifat-sifat bilangan, dan pertidaksamaan. Bilangan yang digunakan untuk menghitung dan mengukur tentu berbeda. Walaupun berbeda, bilangan tersebut direpresentasikan di dalam garis bilangan yang sama, dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Di dalam matematika, ada beberapa pernyataan yang menunjukkan perbandingan suatu objek sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Sehingga di dalam kalkulus kita mengenal persamaan dan pertidaksamaan. Pembahasan kita mulai dari jenis bilangan. Ada bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional. Gabungan keempatnya disebut dengan bilangan real. Bilangan asli merupakan salah satu konsep matematika yang paling sederhana dan termasuk konsep pertama yang bisa dipelajari serta dimengerti oleh manusia. Bilangan asli dimanfaatkan atau digunakan untuk menghitung. Misal, saat ini kita sedang berada di sebuah toko, lalu menghitung jumlah orang yang datang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa mengetahui jumlah pengunjung toko saat ini adalah 5 orang. Saat melihat keranjang roti, kita mencoba menghitung jumlah persediaan roti. 1, 2, 3, 4. Sehingga kita bisa mengetahui jumlah roti di keranjang adalah 4. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif. Contoh 5 dan 4. Bilangan asli dinotasikan dengan simbol N, di mana N adalah himpunan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau jumlah pengunjung toko tersebut 5 orang dan semuanya ingin membeli roti, padahal stok roti ada 4, artinya jumlah rotinya kurang 1. Di dalam matematika, kurang itu disimbolkan dengan negatif. Kurang 1 artinya negatif 1. Sehingga sekarang kita memiliki bilangan tambahan, yaitu bilangan negatif. Semua bilangan asli dan ditambah dengan bilangan negatifnya, dan bilangan 0 disebut dengan bilangan bulat. Bilangan bulat dinotasikan dengan Z, di mana Z adalah himpunan dari minus tak hingga berlanjut sampai dengan minus 3,
minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, terus berlanjut sampai dengan positif tak hingga. Ketika sedang berjalan di toko, dilihat ada gula yang dijual dengan kemasan 1/4 kilo, 1/2 kilo, dan 1 kilo. Sekarang kita memiliki bilangan baru, yaitu 1/4 dan 1/2. 1/4 dan 1/2 masuk dalam bilangan ketiga, yaitu bilangan rasional atau bilangan pecahan. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang bisa diubah menjadi bentuk pecahan, bisa A per B. Dan jika diubah menjadi suatu pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Atau jika angkanya tidak berhenti, maka akan membentuk suatu pola pengulangan. Contoh, 1/2 diubah menjadi pecahan 0,5. Lalu 1/3 diubah menjadi pecahan desimal 0,3333 sehingga membentuk pola pengulangan. Bilangan asli dan bilangan bulat merupakan bagian dari bilangan rasional. Kenapa? Karena bilangan asli dan bilangan bulat bisa diubah dalam bentuk pecahan. Sebagai contoh, bilangan 3 dapat diubah dalam bentuk pecahan 6/2. Bilangan rasional dinotasikan dengan Q, di mana Q adalah himpunan A per B, di mana A dan B elemen bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi datar 1 dan panjang sisi tegak 1, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menghitung panjang sisi miringnya. Kuadrat dari sisi miring segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya atau sisi datar dan sisi tegaknya. Sehingga kita bisa mendapatkan panjang sisi miring segitiga siku-siku tersebut adalah akar 2. Bilangan akar 2, akar 3, akar 5, akar pangkat 3 dari 7, dan pi adalah contoh bilangan irasional. Gabungan bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional disebut dengan bilangan real, di mana setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan. Sebagai contoh, -3, 0, 1, akar 2, dan pi menempati posisinya masing-masing pada garis bilangan. Setelah membahas jenis bilangan, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat bilangan. Sifat yang pertama adalah sifat trikotomi. Jika X dan Y adalah suatu bilangan, maka pasti berlaku salah satu dari X lebih besar Y, X lebih kecil Y, atau X sama dengan Y. Misalkan X sama dengan 5 dan Y sama dengan 6, maka yang berlaku adalah X lebih kecil Y atau 5 lebih kecil 6. Selanjutnya, sifat ketransitifan. Jika X lebih kecil Y dan Y lebih kecil Z,
maka X lebih kecil Z. Misalkan X sama dengan 5, Y sama dengan 6, dan Z sama dengan 7. Maka X lebih kecil Y atau 5 lebih kecil 6, dan 6 lebih kecil 7 atau Y lebih kecil Z. Sehingga berlaku X lebih kecil Z atau 5 lebih kecil 7. Selanjutnya, sifat perkalian. Misalkan Z bilangan positif dan X lebih kecil Y, maka XZ lebih kecil YZ. Sedangkan bila Z bilangan negatif, maka XZ lebih besar dari YZ. Misalkan X sama dengan 5, Y sama dengan 6, dan Z bilangan positif 7, maka XZ sama dengan 7 dikali 5, 35, lebih kecil dari YZ. 6 kali 7 sama dengan 42. Sedangkan bila Z-nya bilangan negatif atau minus 7, maka XZ minus 7 kali 5 minus 35, YZ-nya minus 7 kali 6 minus 42, sehingga berlaku XZ lebih besar dari YZ atau minus 35 lebih besar dari minus 42. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah suatu kalimat matematika yang mengandung notasi lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Penyelesaian pertidaksamaan berupa himpunan penyelesaian, karena jawaban dari pertidaksamaan tidak tunggal. Sebuah pertidaksamaan fx lebih kecil 0, selanjutnya dicarikan titik pemecah masalah. Fungsi fx lebih kecil 0, titik pemecah masalahnya adalah 0. Setelah itu, gambarkan himpunan penyelesaian masalah pada garis bilangan. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 13 lebih besar sama dengan 2x minus 3 lebih besar sama dengan 5. Selanjutnya, minus 2 lebih kecil 6 minus 4x lebih kecil sama dengan 8. Yang pertama, 13 lebih besar sama dengan 2x minus 3 lebih besar sama dengan 5. Pertidaksamaan tersebut dapat diubah menjadi 13 plus 3 lebih besar sama dengan 2x lebih besar sama dengan 5 plus 3, sehingga menjadi 16 lebih besar sama dengan 2x lebih besar sama dengan 8. Jika dibagi 2, maka menjadi 8 lebih besar sama dengan x lebih besar sama dengan 4. Jika dibaca dari yang kecil, maka pertidaksamaan tersebut menjadi 4 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya 4 sampai dengan 8. Selanjutnya, minus 2 lebih kecil 6 minus 4x lebih kecil sama dengan 8. Dapat diubah menjadi minus 8 lebih kecil minus 4x lebih kecil sama dengan 2. Jika dikalikan dengan minus, maka menjadi 8 lebih besar 4x lebih besar sama dengan minus 2. Jika dibaca dari yang kecil, maka menjadi minus 2 lebih kecil sama dengan 4x lebih kecil 8.
Pertidaksamaan tersebut bisa disederhanakan menjadi minus setengah, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil 2, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah minus setengah sampai dengan 2. Contoh soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1 dibagi X plus 1 lebih kecil 2 dibagi 3X minus 1. Pertidaksamaan 1 dibagi X plus 1 lebih kecil 2 dibagi 3X minus 1 dapat diubah atau dengan cara memindahkan sisi kanan ke sisi kiri. 2 dibagi 3X minus 1 dirubah ke sisi kiri dari positif menjadi negatif, sehingga pertidaksamaannya menjadi 1 dibagi X plus 1 dikurangi 2 dibagi 3X minus 1 lebih kecil 0. Selanjutnya penyebutnya disamakan menjadi X plus 1 dikalikan 3X minus 1, sehingga pembilangnya 1 dikalikan 3X minus 1 sama dengan 3X minus 1 dikurangi 2 dikalikan X plus 1 sama dengan 2X plus 2. Sehingga pertidaksamaannya menjadi X minus 3 dibagi X plus 1 dikalikan 3X minus 1. Kita bisa mendapatkan titik pemecah minus 1, sepertiga, dan 3. Himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari minus tak hingga sampai dengan minus 1 dan sepertiga sampai dengan 3. Pembahasan selanjutnya adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak X didefinisikan sebagai jarak X dari titik pusat garis bilangan atau 0, sehingga jarak selalu bernilai positif. Nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0. Sedangkan nilai mutlak X sama dengan minus X untuk X lebih kecil 0. Sebagai contoh, nilai mutlak 2 lebih besar dari 0, sehingga nilai mutlak 2 sama dengan 2. Sedangkan minus 2 lebih kecil dari 0, sehingga nilai mutlak minus 2 sama dengan minus dari minus 2 atau sama dengan 2. Selanjutnya sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Yang kedua, nilai mutlak X lebih kecil dari A untuk A lebih besar sama dengan 0, sehingga X lebih besar sama dengan minus A dan lebih kecil sama dengan A. Yang ketiga, nilai mutlak X lebih besar sama dengan A untuk A lebih besar sama dengan 0, sehingga X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan minus A. Yang keempat, nilai mutlak X lebih kecil sama dengan nilai mutlak Y, sehingga X kuadrat lebih kecil sama dengan Y kuadrat. Yang kelima, nilai mutlak X dibagi Y sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Yang keenam, nilai mutlak X plus Y lebih kecil sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Sedangkan nilai mutlak X minus Y lebih besar sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Contohnya sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x minus 5 lebih kecil 3. Pertidaksamaan nilai mutlak 2x minus 5 lebih kecil 3 bisa diselesaikan menggunakan sifat yang kedua,
sehingga pertidaksamaannya menjadi minus 3 lebih kecil 2x minus 5 lebih kecil 3. 5 minus 3 lebih kecil 2x lebih kecil 3 plus 5, sehingga 2 lebih kecil 2x lebih kecil 8. Bisa disederhanakan menjadi 1 lebih kecil x lebih kecil 4, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1 sampai dengan 4. Selain itu, pertidaksamaan nilai mutlak 2x minus 5 lebih kecil 3 juga dapat diselesaikan menggunakan sifat yang keempat. Kenapa? Karena ruas kiri maupun ruas kanan kedua-duanya positif, sehingga pertidaksamaannya menjadi 2x minus 5 kuadrat lebih kecil 3 kuadrat atau sama dengan 9. 4x kuadrat minus 20x plus 25 lebih kecil 9. 4x kuadrat minus 20x ditambah 16 lebih kecil 0. Disederhanakan menjadi 2x kuadrat minus 10x plus 8 lebih kecil 0. Sehingga bisa menjadi 2x minus 2 dikalikan x minus 4. Sehingga titik pemecahnya 1 dan 4. Himpunan penyelesaiannya 1 sampai dengan 4. Contoh selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x plus 3 lebih besar sama dengan nilai mutlak 4x plus 5 dan nilai mutlak x per 2 ditambah 7 lebih besar sama dengan 2. Nilai mutlak 2x plus 3 lebih besar nilai mutlak 4x plus 5 bisa diselesaikan dengan sifat yang keempat dengan mengkuadratkan kedua sisinya, sehingga 2x plus 3 kuadrat lebih besar sama dengan 4x plus 5 kuadrat. 4x kuadrat plus 12x plus 9 lebih besar sama dengan 16x kuadrat plus 40x plus 25, sehingga minus 12x kuadrat minus 28x minus 16 lebih besar sama dengan 0. Jika disederhanakan dengan membagi minus 4, maka menjadi 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 4 lebih besar sama dengan 0. Sehingga didapat titik pemecah minus 4/3 dan minus 1. Himpunan penyelesaiannya adalah minus 4/3 sampai dengan minus 1. Selanjutnya, nilai mutlak x per 2 ditambah 7 lebih besar sama dengan 2. Bisa diselesaikan dengan sifat yang ketiga, sehingga x per 2 plus 7 lebih besar sama dengan 2 atau x per 2 plus 7 lebih kecil sama dengan minus 2. X per 2 lebih besar sama dengan minus 5 atau x per 2 lebih kecil sama dengan minus 9. Sehingga x lebih besar sama dengan minus 10 atau x lebih kecil sama dengan minus 18. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari minus 10 sampai dengan tak hingga dengan minus tak hingga sampai dengan minus 18. Untuk membantu dan memudahkan teman-teman belajar sistem bilangan, berikut adalah mind map ringkasan materi sistem bilangan. Yang pertama, jenis bilangan. Jenis bilangan ada bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional. Yang gabungan keempatnya disebut dengan bilangan real. Bilangan tersebut
direpresentasikan di dalam sebuah garis bilangan. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan. Yang pertama trikotomi, yang kedua transitif, dan yang ketiga perkalian. Pembahasan selanjutnya pertidaksamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Demikian penjelasan materi sistem bilangan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.